Saya akan lanjut ke poin yang kelima. Ini soal keganjilan kasus Vina dan juga Eki di tahun 2016 di Cirebon yang lalu. Kita lihat untuk poin yang kelima ini berbicara soal Saka Tatal yang saat kejadian berstatus anak di bawah umur malah diadili terlebih dahulu. Saya mungkin ke Pak Asmi dulu deh. Apakah memang sewajar itu Pak? Anak berstatus di bawah umur kemudian diadili terlebih dahulu? Oh ya, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak itu harus diprioritaskan karena memang terbatasnya masa penahanan dan masa, jadi tidak sama seperti orang dewasa. Jadi memang sudah tepat peradilan anak itu Saka Tatal lebih dulu karena di antara para pelaku itu Saka Tatal yang waktu itu berusia anak. Tapi sebenarnya Saka Tatal ini selain memang batasan katakanlah waktu tadi, ini juga adalah untuk mengunci karena Saka Tatal dan Sudirman itu adalah orang yang dianggap bisa untuk ditekan. Saka Tatal mungkin kamu misalnya ini mungkin kamu iyain aja karena dia sudah melihat waktu ditangkap itu ada sesuatu penyiksaan, kekerasan dan segala macam. Jadi si Saka Tatal ini mungkin hukumannya lebih ringan, tidak lebih berat. Jadi Saka Tatal sudah seperti mengunci berita acara pemeriksaan untuk mengunci saksi yang lain karena tadi displitsik gitu loh. Makalah Saka Tatal dimajukan, namun dia sudah dikunci seolah-olah dia mengetahui SMS Andi tadi itu dari Sudirman dan Sudirman memperlihatkan ke Saka Tatal. Padahal lagi-lagi tadi fiksi Andi tadi, fiktif Andi tadi. Jadi sebenarnya runtuhlah semuanya. Oke. Jadi ini bukan masuk dalam satu kejanggalan ya Pak ya? Memang sudah sesuai dengan aturan, sesuai hukum? Kalau prosedur hukumnya sesuai, tapi kita kan tidak bisa melihat fokusnya, tapi substansinya. Gitu. Jadi substansi keterangan Saka Tatal itu yang akhirnya menarik, mengunci yang lain. Karena Saka Tatal mungkin pada waktu itu nggak kuat melihat proses itu. Karena dari ditangkap itu sampai 14 hari, 15 hari kan kena lawyer. Padahal dalam perkara anak, seluruh proses tahapan itu seharusnya itu adalah harus didampingi penasihat hukum. Di sini juga adalah kekeliruan. Gitu loh, kekeliruan dalam penyidikan yang seharusnya itu batal demi hukum. Karena tidak diberikan haknya Saka Tatal. Jadi dia percepat tapi dia tidak diberikan hak yang sifatnya imperatif. Apalagi dalam perkara anak. Bagaimana dengan anggapan soal Saka Tatal ini kan cuma anak-anak pada saat itu, waktu itu masih anak-anak. Kemudian ini cuma ikut-ikutan nih untuk melakukan penyiksaan, katakanlah pembunuhan, terlibat dalam kasus pembunuhan. Bagaimana dengan anggapan itu, Pak? Nggak bisa dong kita bilang cuma ikut-ikutan begitu, karena juga toh akhirnya 8 tahun dihukum kan, kalau kita lihat kan gitu. Karena ini kan ada tahapannya kan, habis pengadilan negeri, pengadilan banding, pengadilan sampai ke Mahkamah Agung gitu loh. Jadi kecuali memang di dalam BAP kepolisian itu terang-terang bahwa Saka Tatal hanya ikut-ikutan. Tapi kan Saka Tatal harus menerangkan bahwa si Polan bawa bambu, si Polan bawa samurai, dan itu tidak pernah ada. Toh barang bukti samurainya nggak ada, terus tidak terkonfirm juga tusukan di perut itu ada dalam visum gitu. Jadi ini tidak bersesuaian antara keterangan yang mau diambil dari 8 orang ini tidak sama dengan yang lain. Jadi cerita, ya kalau pakai istilah Mas Ugro tadi, fiksinya tuh nampak banget gitu. Jadi dipaksakan lah. Ya akhirnya entah nggak tahu nih, apakah karena jaksanya tidak teliti, atau ini adalah perkara yang dalam tanda petik ada pesanan untuk dikawal dari tingkat penyidikan sampai di kejaksaan sampai di pengadilan, ya terjadilah akhirnya ini perkara yang salah orang yang diadili.